Selamat siang Bu Melda. Selamat siang Bu Devi. Baik, sekarang kita sudah sampai di pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi dan observasi yang sudah dilaksanakan di kelas Ibu ya. Saya didampingi oleh pengajar pelatih saya, Bu Martina Dewi, akan menyaksikan bagaimana proses pasca observasi yang akan kita laksanakan untuk bincang-bincang saja ini, Bu Devi. Ya. Sedikit kita berbicara nih Bu ke belakang tentang pelaksanaan observasi di kelas. Bagaimana nih perasaan Ibu terkait pelaksanaannya? Menurut saya sedikit puas Bu Devi ya. Namun ada beberapa hal dalam proses pembelajaran perlu saya perbaiki. Untuk perasaan anak-anak bagaimana Ibu? Kira-kira Ibu lihat? Menurut saya awalnya sedikit tegang karena di dalam kelas mungkin selain gurunya ada orang lain yang mengawasi proses pembelajaran, jadi anak-anak sedikit tegang. Namun setelah berjalan anak-anak sudah biasa. Iya. Karena mungkin saya baru ya masuk ke kelas itu juga dan jarang. Kemudian Ibu gimana ini terkait bisa nggak Ibu menceritakan proses pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas? Ya. Untuk proses pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang saya tulis, di mana pendahuluan saya buka dengan berdoa, menyanyikan lagu-lagu wajib, kemudian saya melaksanakan teknik stop untuk menggali emosi anak-anak yang sudah Ibu ajarkan atau Ibu bagikan saat humble. Lalu setelah itu saya juga menyebutkan tujuan pembelajaran, pada hari itu kita akan belajar apa. Kemudian di kegiatan inti saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok sehingga anak-anak bisa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, saya juga mengamati bahwa pelaksanaan pembelajaran Ibu sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah kita omongin sebelumnya, bahas di pra-observasi juga saya sudah melihat. Kemudian saya bertanya sedikit Ibu tentang model yang Ibu terapkan, itu adalah model pembelajaran problem-based learning. Bagaimana untuk penerapannya Ibu? Dalam proses pembelajaran waktu itu saya sudah menggunakan sintak-sintak yang dilaksanakan dengan runtut dan anak bisa menikmati pembelajaran. Selain itu di sela-sela pembelajaran saya melakukan ice breaking agar anak-anak tidak bosan, dan setelah itu juga anak-anak bisa fokus kembali untuk proses pembelajaran. Saat itu juga saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten. Oke, jadi strategi pembelajarannya, kemudian proses pembelajarannya sudah menggunakan apa maksud saya pembelajaran berdiferensiasi, baik itu proses dan konten. Ya. Kira-kira nih Bu, ada tidak hambatan yang Ibu alami selama proses pembelajaran berlangsung? Di awalnya, mohon maaf juga Ibu karena saya memasang proyektornya saat mulai pembelajaran, jadi saat proses pembelajaran jadi kekurangan waktu. Selain kekurangan waktu, kira-kira ada tidak hambatan lain yang mungkin dari diri siswa yang Ibu alami, Ibu lihat? Kalau dari anak-anak, saya lihat itu masih malu-malu untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi saya menggunakan teknik stop itu untuk bisa anak-anak mengutarakan pendapat atau belajar menyampaikan pendapat. Ya, selain itu juga masih ada beberapa anak yang kurang konsentrasi, Bu. Jadi saya menggunakan ice breaking agar anak-anak bisa fokus lagi untuk proses pembelajaran. Jadi hambatannya adalah siswa kurang aktif. Iya. Kemudian untuk solusinya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu menggunakan ice breaking lebih. Mungkin ada lagi solusi yang Ibu bisa tawarkan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti yang tadi kekurangan waktu atau yang kedua itu. Kalau untuk kekurangan waktu, nantinya saya saat sebelum proses pembelajaran dimulai memasang perlengkapan untuk pembelajaran seperti proyektor, media pembelajaran sudah saya siapkan. Jadi saat bel mulai, proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Untuk anak yang kurang konsentrasi, saya tetap membuat agar anak itu dengan teknik stop belajar mengenali emosinya. Jadi
anak dengan ice breaking juga, jadi anak-anak bisa terfokus kembali dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu menggunakan teknik-teknik yang bisa mengaktifkan anak kembali. Kira-kira ini Bu, setelah Ibu mengutarakan solusi, ada tidak mungkin guru lain atau pihak-pihak lain yang bisa Ibu ajak berdiskusi agar permasalahan-permasalahan yang Ibu temui itu dapat diminimalisir seperti itu? Biasanya saya berdiskusi dengan ibu kepala sekolah, lalu dengan rekan-rekan guru di sekolah, mungkin dengan Bu Devi nanti sama Bu Desi. Namun biasanya kan kita berkolaborasi menyampaikan masalah-masalah pembelajaran di Kombel atau di komunitas belajar kita, Bu. Oke, nanti kita berdiskusi kembali di Kombel ya, yang di Kombel kita setiap hari Jumat. Ya, ya, Bu Desi. Kira-kira kapan nih Ibu bisa mengeksekusi bagaimana cara meminimalisir hambatan-hambatan itu dengan solusi-solusi yang Ibu tawarkan? Mulai besok bisa Bu Devi, dengan masukan-masukan Bu Devi, mungkin dengan nanti saya bahkan bercerita atau berdiskusi dengan guru yang lain, saya bisa menerapkan atau menyempurnakan proses pembelajaran saya nanti untuk besok di kelas. Oke. Saya sudah tidak sabar menunggu eksekusi Ibu. Nanti cerita-cerita lebih lanjut Ibu ya, bagaimana perkembangan siswa di kelasnya Ibu. Apakah sudah sangat aktif, riang gembira kembali? Ya, saya Bu Devi. Terima kasih. Sama-sama Ibu.